Kali ini, aku mengalami kematian itu berkali-kali. Kalau kamu ngikutin perjalanan panjang semesta Danur sejak awal, film Danur The Last Chapter pasti bukan sekedar tontonan horor biasa. Ini adalah seri akhir dari perjalanan panjang sejak tahun 2017. Pertanyaannya, apakah film ini bisa menutup kisah Danur dengan layak? Atau malah cuma sekedar formalitas untuk mengakhiri universe Danur? Halo semuanya, balik lagi di Cine ID, channel yang bakal ngebedah film secara jujur, detail, dan gak pakai basa-basi. Kali ini, kita bakal bahas film penutup dari franchise Danur yang disutradarai oleh Awi Suryadi, yaitu Danur The Last Chapter. Skenario film ini masih ditulis oleh Lele Laila dan kembali menghadirkan Prilly Latukonsina sebagai Risa, karakter utama yang image-nya sudah melekat banget dari awal universe Danur. Selain itu, Prilly juga ditemani oleh Zi Asadel yang memerankan karakter adik Risa, Riri. Sebagai penutup, tentunya ekspektasi penonton sama film ini nggak main-main. Minimal, film ini harus bisa ngasih kesimpulan emosional yang kuat sih. Tapi apakah itu tercapai? Pada sequel terakhirnya, film ini bercerita tentang Risa yang memutuskan untuk memilih hidup normal setelah menutup kemampuan indigonya. Risa memilih untuk memutus komunikasi dengan dunia goib dan menjalani hidup seperti orang biasa, kerja, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Tapi, ketenangan itu gak bertahan lama, karena sejak Riri adik Risa dilamar di sebuah gedung teater tua, sikapnya jadi aneh. Riri sering gak terkendali dan pelan-pelan nunjukin tanda kalau ada sesuatu yang ngambil alih tubuhnya. Di saat yang sama, Risa mulai ngalamin kejadian aneh yang jauh lebih ekstrim dibanding sebelumnya. Dia nggak cuma ngeliat atau sekedar ngerasain kehadiran makhluk goib, tapi juga ngalamin kematian mereka secara langsung berulang kali, bahkan ngerasain rasa sakit mereka saat meninggal dengan nyata. Risa mulai sadar kalau ini bukan cuma sekedar gangguan biasa. Ini adalah pesan dari teman-teman lamanya yang selama ini nggak bisa dia lihat lagi. Dan ada alasan kenapa mereka berusaha ngirim pesan itu sama Risa. Secara teknis, film ini memang mengalami peningkatan yang signifikan. Visualnya jauh lebih matang kalau dibandingkan sama film-film sebelumnya. Sinematografinya terasa lebih rapih, pergerakan kameranya lebih terkontrol, dan color gradingnya ngasih nuansa yang lebih sinematik. Beberapa adegan bahkan terasa banget pengaruh film horor luar negerinya, terutama dari sisi staging dan komposisi visualnya. Atmosfer yang dibangun terasa lebih mahal dan serius. Namun, masalah utama film ini justru ada di ceritanya. Alurnya kerasa repetitif dan kurang berkembang. Banyak konflik yang harusnya bisa digali lebih dalam, tapi justru diselesain dengan cara yang terlalu cepat dan mudah. Karakter Risa juga terasa ngalamin kemunduran. Kalau di film sebelumnya dia digambarin sebagai karakter yang kuat dan berpengalaman, di sini malah kelihatan Risa kayak harus belajar dari nol lagi. Selain itu, penggunaan jumpscare-nya kerasa berlebihan dan gak selalu efektif. Film ini lebih sering pakai cara instan untuk ngagetin penonton dibanding berusaha untuk membangun ketegangan lewat cerita dan filmnya. Yang paling disayangkan adalah minimnya porsi karakter ikonik kayak Peter dan kawan-kawan. Padahal mereka kan inti emosional dari seluruh cerita Danur. Dan karena kehadiran karakter-karakter ini kurang kuat, film ini rasanya kayak kehilangan salah satu elemen pentingnya. Untuk akting pemeran utamanya, Prilly Latukonsina tetap nunjukin performa yang solid sebagai Risa. Prilly bisa nyampein emosinya Risa dengan baik, terutama di adegan-adegan yang intens. Zi Asadel juga tampil cukup meyakinkan sebagai Riri. Meskipun karakternya nggak terlalu dieksplorasi secara dalam sih, sayangnya akting yang baik ini nggak cukup buat nyelamatin naskah yang lemah. Film ini sukses secara visual, tetapi gagal ngasih pengalaman cerita yang memuaskan. Sebagai penutup, film ini terasa kurang ngasih dampak emosional yang harus jadi kekuatan utama. Rating dari Cine ID untuk film ini adalah 6,5/10.
Danur The Last Chapter adalah penutup yang secara teknis mengesankan, tapi secara naratif terasa kosong. Film ini nggak sepenuhnya gagal, tetapi juga nggak berhasil jadi akhir yang berkesan. Buat penggemar setia, film ini tetap layak ditonton sebagai bentuk penutup perjalanan. Namun, bagi penonton umum, film ini mungkin terasa biasa saja. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, ini adalah ending yang pantas untuk Danur atau justru mengecewakan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Cine ID untuk review film lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!